Jadi sampai sekarang udah nulis berapa novel? Jomblo, Gigi Mengejar Cinta, Traveler's Tales, Mencoba Sukses, Satu Bersama Bapak itu kelima. Kemudian Bajak Laut 1, Bajak Laut 2, kemudian Sabar Tanpa Batas, Si Paling Aktor, dan terakhir Medium Ugly 10. Si Paling Aktor adalah yang terakhir di film kan akhirnya. Iya, yang udah ya. Yang udah tayang maksudnya ya. Premisnya menurut gue lucu sebenarnya nih. Kok gue kepikiran, ini Adit lu nemu premis ini dari mana gitu? Maksudnya seorang aktor yang maksudnya dia ekstras lah sebenarnya. Ekstras tapi terlalu ngulik gitu. Origin story-nya tuh 2016 gue visit ke lokasi syutingnya Satu Bersama Bapak, ada Ernest, Jennifer Anelita. Itu ternyata syuting dari pagi sampai malam. Ada 3 ekstras yang standby dari pagi sampai malam. Betul. Belum tahu jam berapa di calling. Betul. Wah gila, dedikasi mereka keren-keren banget ya. Kayak Abi Mana pernah cerita dia pernah jadi figuran. Kemudian Reza Radian juga ngomong kan dia juga pernah jadi figuran segala macam. Terus gue yang kayak, oh iya, kita taunya Abimana yang keren, kita taunya Reza Radian yang keren gitu. Gak tau mereka waktu mereka jadi figuran kan. Betul. Itu akhirnya, udah ini harus gua tulis nih. Ya udah jadilah Si Paling Aktor itu. Gitu. Itu nomor 1 di Netflix kan. Iya. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode terbaru kehadiran seorang penulis. Mungkin lebih banyak dia penulis novel dan skrip juga loh. Dan sekarang penulis juga. Banyak scriptwriter. Betul. Kita ntar ngobrol apakah masih banyak nulis buku apa enggak. Salah satu karya fenomenalnya adalah Jomblo. Gue sangat suka film Jomblo. Apalagi orang tuh selalu inget opening scene. Kita kehadiran Aditya Mulya, seorang penulis. Terima kasih udah hadir. Iya, makasih banget lo udah diundang. Sama-sama dong. Jadi sekarang lu udah gak ngantor, full off sebagai penulis dong? Betul, gue udah full time penulis. Gue pengen nanya, dulu sebenarnya sempat kerja di corporate ya? Betul. Berapa lama? 23 tahun. Lama tuh ya? Lama loh. Iya lama. Jadi lu tuh kerja di... Gue kerja di gak apa-apa ya nyebut brand. Gak apa-apa dong, MERS ya. Gue tadi mau nyebutnya gimana sih MERS tuh? MERS nyebutnya. Shipping line itu. Jadi selama 23 tahun di satu company aja? Betul. Artinya apa? Loyalitasnya udah teruji. Apa sih ngantor sebagai apa sih? Gue tuh nggak pernah nanya lo kerja di situ apa? Sebenarnya macam-macam sih. Gue pernah sales, gue pernah finance. Jadi ketika gue 2001 lulus itu gue langsung kerja. Gue MT. Maksudnya gue keterima sebagai MT. Dan prospek betul. Dan prospek karirnya ada. Jadi MT ini digodok untuk lo harus bisa menjadi semuanya. Dengan harapan nanti kalau misalkan emang punya leadership capabilities. You rank up gitu. Seperti itu. Dan ya itulah yang gue jalani selama 23 tahun. Makanya ketika ditanya lu spesialisasi lu apa, gue nggak bisa bilang karena gue pernah sales, gue pernah operation. Posisi terakhir sebelum lu resign apa? Itu dia, continuous improvement. Apaan itu? Apa itu? Coba itu continuous improvement. Jadi kalau misalkan, jadi gue biasa kayak gue terjun ke operation, terus tugas gue tuh bukan operation, tugas gue adalah bagaimana teman-teman operation ini bisa mengimprove prosesnya, gitu. Terus dari itu udah selesai di situ, gue terjun ke finance, bagaimana gue duduk sama mereka dan gue ngeliat bagaimana mereka bisa mengimprove proses finance mereka, terus kemudian ke sales, kemudian kemana-kemana gitu. Jadi departemen yang paling banyak dibenci orang karena kan gue bukan bagian dari mereka tapi gue datang kemudian gue bilang proses lu salah nih, ada yang harusnya gini harusnya gitu lu apa sih dia konsultan di dalam sebenarnya gitu ya. In-house consultant lah biasa. Itu berarti berada di divisinya apa, masuknya ke finance apa HR? Kita ngereportnya jatuhnya ke operation sih. Operation. Gitu. Tapi sebenarnya kalau lihat dari Adit udah 23 tahun sebenarnya dia dikasih posisi itu ya juga valid kamu juga karena lu ngerti semuanya kan karena lu udah di semua udah sempat cobain di semua lini kalau menurut gua ya gitu. Betul. Gue pernah jadi sales dan gue pernah jadi kepala cabang tapi nggak gimana kepala cabangnya itu one man office gitu di ujung pandang 3 bulan aja. Gue sendiri aja. Itu cabangnya baru dibuka di sana. Makanya ditempatkan di sana. Kartu nama gue sih kepala cabang, tapi gue kepala cabang bikin teh juga, bikin tehnya buat gue. Tamu gue yang bikin teh. Customer service juga bikin. Orang nanya-nanya produk lu juga. Terus kalau ngurusin peti kemas di pelabuhan itu gue juga. Biasanya kadang-kadang tuh kalau megang kunci kantor sekalian. Tapi dia tahu dari itu sih.
Iya. Dari hulu ke hilir tahu semuanya operation gitu loh. Iya, kan? Itu Udah bisa lah jadi pemilik sekian persen sebenarnya. Bisa sebenarnya. Tapi lu bisa lagi nih, lu tuh kan kerja dari 2001 sampai 2024, tidak pernah pindah ya? Nggak pernah pindah. Nggak pernah loh. Di situ Bahkan aja. resign sebentar juga nggak pernah ya? Enggak. Susah nggak lu minta keluarnya? Ya agak ditahan-tahan sih waktu itu. Terus tapi waktu itu ada mutual understanding. Kemudian I was happy to go dan they were also happy to let me go aja sih. Pasti lu nya juga berat ya kali ya. Makanya lo 23 tahun. Zonanya tuh udah bukan Udah nyaman itu, banget. udah nyaman banget itu. Bayangin dari itu kan kalau nggak salah kita growing dari 200 waktu gua masuk tuh 200 orang. Kemudian kita growing, kita akuisisi logistik segala macam. Terakhir berapa karyawan? Jadi ketika gue cabut itu kalau nggak salah ini sorry ya orang Mars kalau gue salah angka sekitar 800 orang. Gue tuh orang ke-7 paling senior. Yang tersisa. Iya, jadi maksud gue dari 800 orang itu, gue adalah orang ke-7 yang masa baktinya paling lama. Bukan yang paling tinggi Iya. Tapi gue adalah orang ke-7 yang masa baktinya paling lama. Karena yang angkatan lu pasti ada yang udah resign, yang cabut, pindah gitu kan. Bener, hanya ada 6 orang yang Tapi apa yang membuat lu pada akhirnya misalnya you firm to make this decision bahwa lu resign? Karena gue ngelihatnya arah ininya ya, arah company-nya itu berjalan ke sesuatu yang kayaknya gua kayaknya nggak bisa on board deh di situ gitu. But I still respect that. Biar gimana juga gitu. Terus udah gitu dan mereka ngelihat itu dan mereka ngerti dan ya udah akhirnya mutual understanding aja. Gitu. Ini sekarang jadi full time writer. Betul. Sama script writer. Sebenarnya gue juga jalannya adalah gue jadi MT dulu baru gue nulis loh. Iya betul. Bukannya gue nulis dulu baru gue kerja. Gitu ceritanya. Lu kuliahnya apa emang, Dit? Gue teknik sipil. Kuliah teknik sipil. Mulai kerja 2001, novel pertama lu 2006 ya? 2003 malah. 2003 ya? Jomblo kan? Jomblo. Oh, Jomblo itu 2003. Betul. Oh, filmnya yang 2006 ya? Novelnya 2003. Apa? Maksudnya teknik sipil, kerja di sipil, lu nulis. Apa lu nggak betah di kantor? Lu nulis. Jadi ceritanya itu, gue itu sangat senang bercerita. Jadi either gue bercerita atau mendengar cerita itu gue seneng banget. Jadi dari kecil itu kalau dari input itu standar lah buku, komik dan film. Nah filmnya ini macam-macam mau dari Laserdisc yang film impor sampai film Roro Jonggrang, lu tahu kan lah Ari Penangsang, Sangkuriang itu kan dulu kan zaman-zaman film kita masih keren banget. Iya masih VHS masih VHS itu gue ngejar banget. Terus jadi itu inputnya. Nah outputnya gue juga senang bercerita. Sebenarnya gue gambar. Waktu kecil tuh gue gambar. Tapi ya karena nggak pernah les dan nggak pernah ikut lomba juga. Dan gue juga salah gue nggak pernah minta les gitu. Nah akhirnya gambar gue mediocre at best lah. Tapi kesenangan gue bercerita tuh ada di situ. Jadi gue nyiptain 5 karakter, mereka semua berkuda. Terus ada tuh satu rim tuh sampai ini. Terus udah gitu. Kebiasaan itu hilang. Kemudian pas SMP gue ngegambar komik buat majalah SMP di 19. Kemudian pas SMA sama kuliah gue take up fotografi. Nah itu gue mulai jualan jasa. Jadi ketika orang-orang kayak misalkan foto lagi pacaran gitu ya. Ya orang mau modeling aja gitu ya. Kayak atau enggak kayak lu kan lo pre-wedding ya kayak nunjuk UFO menanti masa depan kayak gitu. Nah gue jualan ke kliennya. Gini kita sewa Holden mobil tua, ceritanya kalian jemput, kalian riding, kalian berantem, ada tukang es, ada tukang es, kalian berantem, abis itu kalian make up. Udah foto essay gue jualannya. Jadi itu when you look at it itu sebenarnya cerita kan. Dia ada storytellingnya. Betul, ada storytellingnya gitu. Dan klien suka banget itu. I was able to charge more than my competitor waktu gue kuliah gitu. Jadi itu sebagai hobi aja sih. Terus pas gue lulus, gue kerja, gue nggak bisa dong melakukan itu karena gue kan yang kerja kan obviously. Terus udah gitu akhirnya, aduh apa ya, gue pengen bercerita nih, apa ya mediumnya gitu, gue kehilangan medium. Terus istri gue yang waktu itu masih jadi pacar bilang, cobalah ngeblog deh. Tuh senior lu kan ada Enda Nasution kan senior gue kan, anak sipil juga. Tuh kayak dia aja, oh iya oke. Terus gue yaudah gue bercerita lah lewat blog. Pas gue bercerita lewat blog, ternyata banyak yang
suka. Misalnya banyak yang ketawa gitu. Itu apa tuh? Multiply apa waktu itu tuh? Masih Blogspot. Masih Blogspot. Waktu itu apa dipatok ayam dot. Dipatok ayam dot Blogspot. Gue ganti-ganti lah. Ada dipatok ayam Blogspot, ada akhirnya gue suamigila.com brandnya. Tapi yang lu cerita apa waktu itu? Random apa aja. Pokoknya kejadian-kejadian gue kuliah. Nah, gue menemukan bahwa orang-orang lebih banyak ketawa dan lebih banyak komen. Parameternya waktu itu komen kan. Ketika gue cerita tentang kuliah gue. Real story dong berarti ya? Iya, terus udah gitu, dari situ kayaknya kalau gue bikin cerita tentang kuliah bagus nih, jadilah jomblo. Tapi gue bisa jamin itu fiksi. Kalau yang jomblo fiksi. Bukan yang itu Agus sebenarnya Agus sebenarnya Adit enggak. Itu kenapa lo kepikiran nulis novel pertama itu ini jomblo? Temanya lah. Iya, karena waktu itu keresahan gue tentang mencari cinta mungkin ya waktu itu kayak gitu sih. Terus udah gitu jalannya juga nggak mulus sih, karena kan waktu itu di zaman gua di 2003 2002 bahkan dari 2002 ke 2003 itu tidak ada penulis laki-laki komedi. Lupus kan 10 tahun sebelumnya. Lupus kan 10 tahun sebelumnya. Nah jadi tidak ada nih. Jadi ketika gua masukin ke penerbit pada ditolakin. Gua ditolak berapa ya? Gue ditolak 4 kali sama 3 penerbit. Akhirnya yang penerbit yang terima Gagas. Gitu. Sama gue alhamdulillah banget, entah gimana caranya gue ketemu Muammar MK, terus gitu gue ngomong, ini gue ada naskah gini dia baca, terus dia bilang abis dia baca dia bilang ini sama gue aja. Terbitin gue. Gue baru bikin nih Gagas Media. Penerbit namanya Gagas Media. Oke. Tapi harus banyak dirubah ya. Ya udah akhirnya 80% dari jomblo itu dirubah atas coaching dia berubah. Jadi ketika gue menulis X gitu kan, nah yang jadi itu cerita aslinya hanya 20X. 20% X. 80% itu hasil coaching Muammar MK. Dan ya gue selamanya ini berterima kasih kepada beliau. Gitu. Tapi lo expect gak pas terbit itu bukunya itu akan box office, novel akan box office gitu? Enggak, gue nggak expect. Gue nggak ngira kan. Berapa cetakan sih akhirnya novel finalnya? Berapa ya? Udah lupa gue. Udah berpuluh-puluh kali. Udah puluhan. Dan itu juga sebenarnya capek ya prosesnya karena kan siang kerja ya. Siang kerja aja. Dan gue baru nulis tuh malam. Sampai jam 2 pagi gue kurang tidur bangun. Jadi di kantor tuh gue sering teler, gue pernah tiduran dimarahin bos ya kayak gitu. Sering lah kayak gitu. Ya suka dukanya. Dan akhirnya orang kantor lu tahu bahwa lu nulis juga. Tahu. Karena kan dia gak pakai nama samaran ya. Iya, gue secara nama penulis ya real name gitu kan ya. Nah karena kejadiannya gitu, kayak misalnya gue punya karir dulu baru gue nulis, jadinya gue terbiasa untuk maksudnya apapun hasil dari nulis tuh gue nggak kepikiran untuk resign. Ya, karena waktu itu kan jadi path-nya ada gitu. Jadi ya gue nggak kepikiran dari resign. Jadi ya gue dobelin aja tuh. Gue dobelin sampai 23 tahun. Gitu. Tahun berapa akhirnya PH datang, gue mau beli buku ini dong buat jadi film? 2004. Setahun cuman ya, nggak lama ya dari buku terdiri. Hubungin lu atau Gagas? Hubungin gue. Gitu. Akhirnya jadilah. Nah, tapi udah Mas Hanung ya waktu itu ya? Iya. Pas lu pertama approach langsung Mas Hanung nggak? Enggak. Jadi gue ketemu Pak Leo dulu. Gue ketemu Pak Leo. Abis itu Pak Leo ngegait Hanung karena waktu itu Hanung feature pertamanya kalau nggak salah Brownies. Betul. Nah, sama Cinemark kan. Dia langsung aja nih jomblo juga sama dia. Terus Hanung baca, ya udah. Nah sebenarnya kalau kita track back ke belakang waktu gue bilang itu gue dari kecil senangnya bercerita kan, mendengar cerita dari film juga komik. Jadinya salah satu syarat gue adalah ini difilmin, syaratnya satu gue ikut nulis skripnya. Jadi itu menjadi gateway gue. Novel itu sebenarnya menjadi pintu masuk gue ke dalam industri film. Gitu. Karena memang lu pengen jadi scriptwriter sebenarnya. Sebenarnya bercerita lewat film. Iya. Ya itu. Ya mediumnya ada scriptwriter ya. Betul. Dan medium. Karena kalau mediumnya director, kayaknya terlalu too much nih buat gue. Tapi waktu akhirnya Jomblo difilmkan, lu sendiri tandemnya siapa waktu itu? Gue ditandemin sama Salman Aristo sama Hanung. Yang udah tahu pola pakem penulisan film. Jadi lu ada mentor lagi sebenarnya kan. Betul. Again lu
ketemu Muhammad MK, sekarang ketemu sama Aristo. Dapat tandemnya luar biasa. Iya sih. Alhamdulillah banget. Di situ gue banyak belajar ya. Dan itu menjadi menjadi semacam prasyarat gue. Jadi kalau misalkan kalau misalkan buku gue ada yang difilmin, syaratnya itu gue lah yang menulis skripnya. Itu awal-awal bertandem, tapi makin kesini ya alhamdulillah gue bisa sendiri lah. Iya. Berarti kan lu nulis, akhirnya lu nulis film. Berikutnya berarti novel dulu kan sebelum akhirnya lu nulis film kedua bareng Ninit ya? Jadi Tespek itu novel keduanya Ninit. Terus udah gitu waktu itu dibeli sama Star Vision. Terus ini emang hati kita banget ya berdua gitu, terutama Ninit sih. Terus udah gitu pas ditanya siapa yang mau nulis skripnya, gue langsung ngajuin karena ya siapa yang lebih tahu isi hati si Ninit ketimbang daripada gue gitu. Suaminya sendiri. Akhirnya ya udah kita bikin dan ya udah revisinya ya kayak gue nulis gini, Beb ini bener nggak Beb? Lu sama Ninit yang duluan nulis, lu tapi? Gue abis itu Ninit, terus gitu bareng-bareng. Maksudnya Ninit juga dulunya punya keinginan menulis juga. Oh iya dia cerpen dia menang se-Bandung gitu waktu di SMP. So she definitely have that skill. Malah dia yang punya duluan skill itu sebenarnya berarti ya. Cuman gue doang yang random ngeblok gitu kan. Malah sebenarnya dia skillnya udah ada dari kecil gitu. Tespek adalah berarti yang karya perdana lo yang benar-benar berdua nulis berarti ya? Sendiri itu. Iya, maksudnya istri gue nulis novelnya, gue nulis skripnya. Iya, itu akhirnya project tandem lah gitu ya. Betul. Tespek tuh Monty Tiwa ya? Bener kan? 2012. Reza. Enggak dong. Reza Radian sama Aca dapat Aca dapat citra pertama di situ. Iya, benar. Jadi sampai sekarang udah nulis berapa novel? Berapa ya? I lost count. More than 10? Ada. Jomblo, Gigi Mengejar Cinta, Traveler Stills, Mencoba Sukses, The Bee Gees. Bukan, itu dari skrip gue disuruh. Oh, kalau The Bee Gees mah dibalik ya? Betul. Sabtu bersama Bapak itu kelima. Kemudian Bajak Laut 1, Bajak Laut 2, kemudian Sabar Tanpa Batas, Si Paling Aktor, dan terakhir Midi Magli 10. Si Paling Aktor adalah yang terakhir difilmkan akhirnya. Yang udah ya. Yang udah tayang maksudnya ya. Terus yang lu nulis, lu as a scriptwriter udah berapa? 10 juga sekarang. 10. Ada nggak yang udah tayang ya? Iya. Dan akhirnya apa film pertama yang lu akhirnya nulis skenario yang bukan dari buku lu? Awalnya apa? Syaseket. Lucu. Soleh Solihun, Tika Bravani, Acha Septriasa. Titik Amal ya. Posternya naik Mini Cooper. Gue ingat Syaseket. Itu project ngaco sih. Maksudnya ngaco kayak yang lucu banget tapi itu project lucu banget. Salah satu komedi Tika Bravani gue suka tuh dia itu. Itu project pertama di mana lu nulis yang bukan dari buku berarti. Iya, betul. Gimana terjadinya? Apakah Pak Parwes nelfon lu? Dit ada cerita nih. Betul. Jadi Pak Parwes tuh emang punya ide. Dia ngomong sama Monty, ini saya punya ide 3 perempuan, pokoknya harus gesrek semua. Gitu. Ini 3 perempuan gesrek. Terus udah gitu mereka dipanggil ke desa karena untuk mengambil alih pencaksilat. Terus lakinya siapa yang jadi pencaksilat? Jadi Nurul? Iya, betul. Terus udah gitu terus bagus Pak, tapi yang nulis nih harus ngerti Sunda. Siapa ya? Ya udah gue. Gitu. Okay. Seperti itu sih. Kalau premis film yang ada nggak bukan dari buku tapi lu bilang ke produser, saya punya, jadi bukan dari novel tapi lu memang premis film aja. Iya. Ada. Tapi sayangnya gue masih NDA, masih. Belum tayang. Yang history berarti belum. Yang mana? Yang sebelum-sebelumnya belum. Ini yang masih berikutnya. Oke. Masih NDA. Nah, gue mau nanya Sabtu Bersama Bapak ya. Betul. Itu based on your experience atau fiksi? Fiksi, tapi pemicunya adalah gini. Gua itu waktu itu masih seneng-senengnya parenting. Seneng-senengnya karena anak gua masih kecil kan, 8 sama 5. Gua masih seneng-seneng parenting. Terus udah gitu suatu hari ada gini ceritanya, kita lagi main di playground. Kita lagi main di playground, terus udah gitu anak gue nyerobot antrian. Terus udah gitu ini kan lagi kumpul teman-teman. Nah, temen gue who's trying to be nice. Terus dia bilang, kakak lebih gede, kakak ngalah. Terus gue malu. Enggak,
enggak mbak, nggak apa-apa, anak saya yang harus saya didik untuk ngantri gitu. Terus dari situ gue kepikiran, oh bener ya, kalau kebanyakan kalau di budaya kita tuh sulung harus ngalah. Sulung harus ngalah. Iya, itu yang melakukan bertahun-tahun. Iya kan? Oh, jadi sulung harus ngalah, jadi sulung harus ngerti. Iya. Pokoknya harus jadi breadwinner. Padahal cuma beda 2 tahun gitu kan. Lu mau ngerti apa gitu kan. Terus akhirnya, dan itu jadi kegelisahan gue. Ada banyak banget ya dari pakem-pakem kita tuh yang kayaknya harus kita koreksi deh. Ini gue harus nulis buku nih tentang ini. Terus tapi gue bukan psikolog anak, gue bukan psikolog, belajar psikologi juga enggak. Siapalah gue gitu kan. Akhirnya gue harus membungkus sebuah cerita dalam bentuk fiksi nih untuk parenting. Jadi terus dari gitu, tapi gimana ya triggernya apa? Terus gue mikir, gimana kalau misalnya bapaknya mati, tapi dia pengen meninggalkan pesan untuk anak-anaknya. Jadilah Sabtu bersama Bapak gitu ceritanya. Jadi sebenarnya isinya itu adalah gue berusaha nge-break beberapa hal yang kita pahami sebagai normal. Gitu kan. Pernah nggak lu nyampein ke produser ya, entah Pak Parwes, Pak Navin, yang Pak, ini kan ada skenario dari buku saya, boleh nggak saya saranin kalau bisa pemainnya ini? Nyaranin aja. Nyaranin. Kasih input aja. Input selalu ada. Gue pernah nyaranin. Kalau bisa kejadian nih. Iya, tapi nggak pernah ngait. Sama nggak pernah ngait, dan ketika gue jalanin emang lebih pas pilihan produser. Karena satu hal yang gue belajar ya di industri film, produser ini lebih tahu lah. Iya kan, mereka lebih banyak berhubungan sama mereka kan. Gue kan hanya ngeliat di layar kaca. Produser itu mereka tahu di layar kaca, mereka tahu di belakang layarnya. Tahu marketingnya juga. Ada beberapa orang yang benar-benar diva, gitu. Ada beberapa orang yang benar-benar sebenarnya susah diatur banget, setengah mati ngaturnya gitu. Tapi gue kan nggak tahu itu. Gue cuma ngeliat, akhirnya keren, kayak di film gue bagus nih. Gitu. Kan gue tahu cuma gitu. Terus akhirnya intinya gini, setelah berapa tahun di industri film, dua hal yang gue pegang. Pertama, selalu belajar dari orang yang ada di depan lo. Jadi selalu berasumsi bahwa orang di depan lo tuh pasti lebih tahu dari gue. Itu satu. Karena that's the only way I learn. Terus kedua, gini, biarkan orang lain memberikan skill mereka. Jadi kayak director, biarin aja mereka. Lu nggak usah ngatur. Papa jangan kayak gitu ya. Nggak boleh gitu. Pak harus ini, harus gitu. Nggak. Gue sih nggak. Ini. Makanya skrip gue itu ceritanya kayak gini. Didirect sama director jadi kayak gini. Terus dari itu aktor-aktor memberikan usaha terbaik mereka jadi segini. Dan produser ngasih production value segini. Gitu loh. Kebayang, jadi semua orang tuh memberikan nilai tambah mereka, nggak yang semuanya gue. Gitu. Bener. Ya itu dan it always works. Ada beberapa jokes yang gue bikin dibawain sama mereka, ternyata nggak deliver dan jadinya cringe gitu. Ya tapi ya itu hanya I would say 20%. Dan 80%-nya mereka memberikan nilai tambah. Contoh ya Caitlin Halderman aja di A Business Proposal. Lucu banget. Gila. Gua nggak ngira dia bakal kayak gitu. Di Agus Ringo di Jomblo. Luar biasa itu. Agus Ringo kan naiknya di Jomblo sebenarnya. Tika Bravani di Shy Cat. Dan itu kan gak gua atur, Tika lu harus gini, lu harus gini. Enggak. Gue percaya sama mereka bahwa they will bring their agent to the table. Gitu. Dan it always works that way, alhamdulillah. Tapi ketika lu nulis entah itu novel ataupun akhirnya jadi film, ada beberapa penulis yang ketika nulis tuh juga membayangkan aktornya siapa sebenarnya. Lu melakukan itu juga nggak? Ada. Itu untuk satu karakter, Risa waktu itu Aca. Ketika gue nulis novelnya, gue udah nulis. Ketika gue nulis novelnya, karakter Risa ini, wah ini mah harus Aca nih. Yang lain-lain nggak ada gambaran. Tapi ternyata box kan dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dan kebetulan akhirnya jadi Aca ya. Alhamdulillah. Terus lu kan terbiasa akhirnya sekarang nulis tandem ya. Misalnya sama istri deh misalnya gitu. Gimana sih ngebagi nulis tandem kalau di lu biasanya? Biasanya istri gue itu first draft. Jadi kita bagi tugasnya itu
kalau misalnya ada proyek adaptasi, istri gue akan kita sama-sama baca, tapi istri gue akan melakukan draft pertamanya. We call it master draft, draft 0 lah, draft 0. Terus udah gitu, habis itu gue baca buku, dan di saat yang sama gue baca bukunya, gue baca draft dia, kita compare, kemudian kita bareng-bareng jadilah draft 1. Nah itu gue ngubah dari 0 ke 1 tuh gue. Nah dari situ kita nge-submit ke produser, ini draft 1-nya gitu. Ketika ada draft 2 baru udah tinggal masukan aja. Jadi itu tandeman gue sama istri sih kayak gitu. Pernah ada nggak draft 1 ke draft 2 yang cukup major, bukan minor ya, bukan? Ada. Gini maksud gue. Ada. Tapi itu again itu sesuatu yang gue nganggep itu sebagai pelajaran bahwa mungkin dia ngekritik kayak gitu karena dia ngelihat sesuatu yang gue gagal lihat. Kan? Karena gini. Gue pernah, bukan project film ya, di project buku. Gue memaksakan kehendak gue. Pokoknya harus gini, pokoknya harus gitu, gini. Pokoknya enggak, gue gak mau tahu, gue harus gini. Gagal. Jadi disitulah gue belajar, I should let expert do their job. Gitu. Karena clearly gue nggak bisa menjadi expert di segala hal, you know. Dan disitulah gue belajar jadi humble. Pokoknya ini gue harus humble nih, gue harus membiarkan orang-orang yang ahli di bidangnya menjalankan pekerjaan mereka, gitu. Makanya gue nggak pernah rewel tuh. Dit, ini mau siapa aja deh pak, nggak apa-apa. Ya gue tentunya gue ngasih shortlist ya, gini. Tapi ya Dit ini nggak, menurut saya ini gini, ya saya percaya sama bapak. Gitu. Ya gue nyambung lagi yang tadi Dipa nanya, yang lu berdua sama istri lu nulis itu kan, masing-masing penulis kan punya visionnya sendiri kan, punya POV-nya mereka sendiri juga kan. Nah kan dalam perjalanannya nggak akan selalu smooth kan kayak gitu kan. Nah kalau seperti itu, nah lu gimana? Kalian berdua tuh bagaimana mengselaraskan itu? Biasanya kita saling tanya kenapa. Jadi ketika kita argue, menurut saya harus gini, menurut saya harus gitu. Kita selalu kejar kenapa-kenapanya. Kenapa menurut lo kayak gini? Karena gini. Kenapa misalnya kita berargumen A gitu. Ya, kenapa menurut lo A? Oh, menurut gua kita harus A karena ada B-nya. Kenapa B? Karena ada C, akhirnya ketemu root cause-nya. Oh itu, maksudnya itu. Kalau misalnya maksudnya itu, bisakah kita pakai seperti yang jalur lain, rute lain? Oh, sometimes it works, sometimes it doesn't. Kadang-kadang berarti ya gue ngikutin dia, kadang-kadang dia ngikutin gue. Berarti di rumah itu 24 jam, kok gak 24 jam lebay ya? Berarti di rumah itu mostly ngomongin kerjaan dong kayak gitu. Iya. Karena kerjanya sama-sama nulis lagi ya. Kan biasanya kan itu kan dia kerja sampai rumah kita ngomongin urusan kerjaannya kan, ini beda. Pernah nggak sempat ada skenario yang dia tulis tapi lo nggak ikutan? Enggak, kita bareng. Pasti berdua. Bareng. Gimana menghilangkan rasa quote unquote bersaing dengan istri? Rivalry. Enggak ya, kita nggak pernah itu karena dia emang sahabat gue juga, dia emang Jadi dari awal fondasinya memang udah dibangun, itu udah bener gitu. Iya, itu loh maksudnya. We're one team together. Iya, itu one team together. Kita adalah tim rekan setim yang nggak bisa dipecat. Tapi pernah nggak ada tawaran yang datangnya pasti ke Ninit duluan gitu? Ya pasti kan Ninit bawa lu bawa Ninit. Selalu gitu kan? Iya gitu. Berarti Ninit tuh akan bilang, tapi aku bawa Adit ya, gitu. Itu udah paket. Iya. Udah package dong. Ninit pernah nulis serial. Dan gue nggak ikutan itu karena waktu itu gue lagi ada memegang project lain. Oh, bisa kayak gitu juga ya. Bisa kayak gitu. Kecuali waktu. Iya, waktu. Tapi di kebanyakan project gue, Ninit would drop. Ninit akan meluangkan waktunya buat gue. Gitu. Lebih ke gitu sih. Jadi gue bersyukur banget dia support gue banget. Gitu. Biasanya kalau di Starvision Mas, di Paparoes, kalau lu ngasih skrip ditawarin, mau mendirect sekalian nggak? Oh iya. Pernah nggak ditawarin Paparoes? Pernah itu belok kanan Barcelona. Wah, gila. Oh iya. Gila gue itu udah tuh premis yang pasti bacain gue udah lucu banget. Iya. Itu itu ngaco banget itu. Maksudnya ngaco dalam artian gue ditawarin itu directorial debut. Pertama gue masih kerja. Kedua itu kan harus berapa puluh hari di luar negeri.
wah kayaknya gue bilang Pak, kayaknya gue nggak punya skill setnya untuk itu. Takutnya gue bakal membuat proyek ini menjadi gagal. Udah jangan gue deh, udah deh asisten director dia bilang. Ampun Pak, sorry gue bisa. Akhirnya enggak, jadi lu benar-benar hanya nulis. Itu Mas Guntur ya? Mas Guntur. Benedion kebetulan komedi konsultan. Iya. Itu dari tim agak lain, gue udah kerja 3 tuh. Siapa aja? Tinggal Boris dong yang belum. Jadi Bene komedi konsultan untuk Travel Tales Belokan Barcelona. Terus udah gitu siapa? Jegel. Oki Rengga kan sama Comic 8. Comic 8 kemarin. Terus Revolution Santet Kabinet. Terus udah gitu Jegel jadi pengisi suara voice actor untuk Bajak Laut gua. Oke. Kan Bajak Laut lagi dibikin juga nih. Itu seru juga tuh. Tinggal 1 berarti ya Boris ya. Iya, tinggal Boris. Semoga skenarionya nanti ada yang cocok. Kalau gua baca di feednya Adit itu kan novel terbaru dia kan udah dibeli sama Sarvision juga. Iya, betul. Udah foto berdua sama udah foto benar. Kalau Pak Boris berarti kan itu udah official. Official udah boleh. Kalau udah diposting udah boleh. Udah draft 3 tuh. Oh, udah draft 3. Berarti di share lah ya kan syutingnya. Harusnya iya sih. Tiga. Berarti ada ya, tanpa kita harus sebut judul, mungkin judul yang udah dibeli sama tapi belum syuting ada dong pasti. Ada pasti. Gimana? Biasa kan sebagai penulis biasanya ada nggak yang lu udah bikin bukunya? Belum difilmkan tapi udah dibeli. Belum. Udah itu semuanya semuanya udah terpublish. Oke. Gue tinggal berapa ya? Tinggal 3 yang belum difilm. Belum difilmin tinggal 3. Tapi lo ada target gak? Tiap tahun itu harus keluarin 1 novel. Sebenarnya ada keinginan itu. Masalahnya waktu tidak mengizinkan sih. Jadi nggak harus setiap tahun ya. Nggak harus setiap tahun. Pengennya sih, pengennya tentunya. Karena masih nulis skrip juga soalnya kan. Betul. Walau dalam histori ke belakang, nulis skrip dan nulis novel bareng pernah kejadian nggak? Itu pernah. Jadi gue nulis skripnya si Paling Aktor sambil gue nulis novelnya Medium Ugly. Oke. Jadi bukan back to back loh, tapi lagi bareng nih. Begitu gua pensiun dari kantor, ya udah siang gua nulis si Paling Aktor, malamnya gua nulis Medium Ugly, siangnya gua ke MD gitu. Atau itu mungkin kadang-kadang ada orang yang kayak kita sempat ngobrol sama Joko ya, dia tuh kalau lagi deadlock 1 ya dia pindah ke skrip lain. Lu bisa begitu nggak? Enggak, gua fokus harus di satu selesaikan. Jadi tapi yang sering terjadi adalah draft 1 jadi cetek gitu, selagi itu dibaca, nah gue pindah yang lain dulu. Pindah project. Tapi lu pernah ngalamin deadlock gak sih dalam menulis? Sebenarnya tadinya iya. Tapi kemudian gue pakai trik, gue bikin story design. Jadi sebenarnya sama sih kayak bikin sinopsis aja gitu kan. Bikin sinopsis aja dulu sampai selesai. Jadi dan gue harus patuh sama itu, dalam artian betul, gue setuju. Gue benar-benar nggak boleh nulis skrip. Gue setuju, harus patuh. Iya, harus patuh. Harus selesai dulu aja sinopsisnya tuh. Dan ketika kita bilang sinopsisnya selesai, nggak sekedar selesai. Selesainya mengikuti 8 sequence itu. Gitu. Udah selesai. Itu udah selesai. Udah oke. Udah di ospek juga sama istri, maksud di ospek istri gue baca terus dia kayak ini kayak kurang, kalau misalnya dia udah oke, gue baru mulai. Jadi alhamdulillahnya punya istri yang sama-sama ngerti cerita atau jadi semacam ada editor lah ya, editor in-house yang dibayar dengan cinta dan kasih sayang. Tapi itu juga vice versa juga dong. Dia ada projectnya dia ospeknya sama lu juga kayak gitu kan. Terus udah gitu. Nah dari situ baru gue mulai nulis. Itu aja kadang-kadang masih berubah. Iya kan. Kadang-kadang masih berubah. Di sequence 6 tiba-tiba pas ini gue nurutin nih. Gue pernah nulis skrip. Gue bikin sinopsisnya. Sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah selesai. Gue nulis skripnya selesai. Abis itu gue ngeliat, kok sequence 6-nya kok kayaknya bolong ya. Kok kayaknya terlalu simple ya gitu. Itu aja maksudnya udah menjalani proses seperti itu aja masih ada kebolongan gitu. Yang akhirnya sinopsisnya gue ubah lagi, balik lagi gue ke skripnya. Selalu kayak gitu. Setahun tuh berapa sih idealnya kalau buat lu nyamannya nulis skrip film deh kita sekarang bahasnya? I would say 4 ya. Sebulan 3 3 bulan sekali lah ya kurang lebih ya. 3 bulan masih oke lah itu. Iya, karena ada banyak penulis lain lebih dari itu. Iya, 3 bulan sekali ideal sih. Kecuali molor-molor yang satunya biasanya impactnya ya.
Dan alhamdulillahnya itu gue berani ngambil kalau misalkan yang satu lagi dibaca. Iya. Jadi meja gue nggak pernah berhenti, tapi nggak pernah tabrakan. Iya itu. Iya. Gitu. Jangan sampai yang satu even draft satu aja belum lu udah ngambil lagi. Iya gitu, itu. Kecuali memang lu udah deal, tapi memang udah tahu bahwa yang ini draft satunya ditunggunya nanti kapan gitu ya. Ya itu betul. Sama kayak kemarin aja, istri gue ngerjain draft 0 yang gue bilang tadi. Istri gue ngerjain master draft dari sebuah project, gue ngerjain draft 1 sebuah project. Gue kirim ke produser, pas banget istri selesai. Abis itu gue baca, gue revisi gue baca, gue ubah jadi draft 1, terus gue kirim lagi. Jadi kayak gitu terus. Gue pengen nanya gitu. Ya, ruang kerja lu di rumah sama istri lu sendiri atau gabung? Depan dapur. Depan dapur. Gitu. Ya, karena kan kita di meja makan sebenarnya. Gitu. Jadi lagi gini, ini ada bayam bener sih. Lu tipe yang ini nggak? Tipe yang ada orang yang senangnya di tempat sepi, ada yang senang di coffee shop lihat orang-orang. Iya. Gue yang pertama, gue pengennya sepi. Jadi itu juga yang ngebikin gue kadang-kadang nulis malam, baru tidur pagi gitu. Itu kadang-kadang karena gue membutuhkan itu, membutuhkan ketenangan. Gitu. Ada yang suka di coffee shop. Ada yang orang kan ngelihat orang malah lebih lancar. Gue nggak bisa yang itu sebenarnya. Gue juga nggak bisa. Karena masih mikir sesuatu distract. Gue kan tiba-tiba ada yang kenal lagi. Wah makin lama nih. Iya benar. Oke. Gitu ceritanya. Berarti lu ada di situ. Mungkin kalau Ninit enggak ya. Mungkin kadang masih harus sama anak-anak atau gimana. Atau dia juga sama lebih mudah yang sepi malam. Iya. Mungkin karena dia terbiasa multitasking ya. He's a better multitasker than I am. Dia bisa di mana aja. Bisa di mana aja dia malah. Well, nggak harus di rumah, tapi maksud gua dengan ada suara TV, ada suara gurame digoreng, she's okay with that gitu. Sedangkan kalau gua kan enggak gitu. Kalau gua lagi nulis TV itu kecilin lah minimal. Dan lo oke dengan deadline? Gak mau ya? Gue nggak mau ya. Tapi ada ruang kerja khusus gak sih kalian di rumah? Buat ngetik, buat apa gitu? Enggak, di meja makan. Di meja itu tadi. Di meja makan saya. Gitu. Terakhir lu sempat nulis yang Desember tayang adalah Comic 8, yang mana film sebelumnya cukup booming. Gimana lu waktu itu mendapatkan proyek yang sebelumnya sebuah IP yang udah cukup besar? Beban sih. Dia, I would say kehormatan juga. Obviously ya dipercaya gitu ya. Terus udah gitu. Gue nanya ini arahnya kemana nih, action komedi? Enggak, kita horror komedi. Oke. Dan horror komedi. Terus kita develop premisnya bareng, kita develop sinopsisnya bareng, udah selesai. Kemudian ya kita jalan gitu. Sayangnya di saat itu, di saat lagi sebenarnya gue sering tuh ngawal tuh kayak kalau misalnya film tayang, meskipun itu adaptasi, meskipun itu film orang gitu ya, gue akan nonton tiap hari gitu. Kayak bisnis proposal tuh gue tonton tiap hari gitu. Terlepas dengan apapun kontroversi yang terjadi gue tetap itu ya kan gini, orang itu pertama dan juga kan orang pertama dan orang terakhir yang akan menolong kita kan kita ya. Jadi ketika orang lain kayak waktu kasus bisnis proposal aja, waktu banyak orang lain boykot segala macam, ya gue yang nonton. You know, Nah pas Comic 8 sayangnya bokap gue sakit, masuk rumah sakit. Jadi pas mereka tayang tuh gue bener-bener tayang dan review, I don't really ini karena bokap gue sakit dan gue bersyukur karena ada di samping bokap, karena ya setelah itu kan bokap gue. Jadi ya udah terus lama gitu, terus udah gitu pas akhirnya gue udah selesai dengan urusan keluarga. Oh ya udah lewat, udah selesai. Tapi kenapa lu selalu memilih nonton tiap hari? Iya, itu cukup ini ya, sense of belongingnya gede juga. Iya sih. Jadi lu random lu milih ini bioskop? Iya, nggak, karena gue pengen lihat audiens. Gue pengen lihat audiensnya, reaksinya dan jumlahnya ya. Gitu. Biasa lu pilih show berapa? Jam 2. Oh show pertama 2, ya sometimes ya? Since day one tayang biasanya? Iya, gak tiap hari banget sih. Seadanya seminggu ada berapa ini lah, berapa hari. Sering ngecek lah, biasanya di Blok M, standar Blok M, Kuningan, Setiabudi. Kemudian yang menarik juga gue pengen ngelihat abis pulang kerja. Ramai apa enggak gitu. Oke. Dan kalau ramai reaksi penonton juga enak. Karena kalau siang kan mahasiswa, pulang kampus ini gitu ya. Nah, sore pulang kerja. Cuma pengen nanya ke Adit, coba ke Adit juga sebagai produser. Nonton film berulang-ulang terus menerus.
film yang sama, ya kan? Karya sendiri pula. Ada rasa, gue nggak bilang rasa bosan ya, tapi ini juga maksudnya ada rasa kayak rasanya itu beda nggak sih kayak gitu? Beda itu lebih besar nonton terus di tiap hari nonton. Udah bisa singalong loh, ya, bisa kayak gitu kan? Gimana itunya? Itu loh. Sebenarnya rasanya lebih ke seharusnya yang ini gue bisa. Lu malah itu ya. Tiap kali nonton menemukan sesuatu yang bisa bikin. Lu mulai nyatet gitu nggak kadang-kadang? Kalau gue nggak sampai nyatet sih, tapi jadi ada notes ya, ada notes ya. Dan kayaknya kita harus bisa memoderasi itu deh, karena kayak gini, salah satu bentuk humbleness adalah kita memiliki kemampuan untuk mengkritisi diri kita. Iya. Tapi seringkali itu bablas menjadi cukup destruktif sampai kita nggak percaya diri juga gitu. Jadi kayaknya kita memang harus menemukan balance antara merasa cukup rendah diri untuk belajar, tapi knowing when to stop. Itu juga. Karena ini ekstrem yang satu. Ini kan di tengah-tengah nih ya. Iya, betul. Yang ekstrem yang satu kan lu sebegitu kritisnya terhadap diri lu sampai lu destruktif. Tapi di ekstrem yang lain adalah ini karya gue masterpiece nih, terbaik sepanjang masa, Shakespeare kalah nih. Ngerti gak? Jadi kayak NPD banget loh. Itu kan ekstrem yang satu itu NPD banget. Yang satu lagi benar-benar lu sampai nggak percaya diri karena you always sabotaging yourself. Nah, lu harus di tengah nih. Lu harus bisa mengkritisi diri lu tapi lu nggak sampai, tapi lu masih tetap bisa jalan. Gitu. Oke. Seperti itu sih dengan berapa udah total skenario yang ditulis sudah more than 10 juga deh. More than 10. Iya. Semoga tawaran saudara yang sebelumnya aja kalau sekarang udah nggak ngantor udah bisa dipertimbangkan dong ya harusnya ya. Udah ada pembicaraan aja, kita nunggu aja nanti. Kan siapa tahu Pak Navin tiba-tiba udahlah kamu nih langsung direct aja. Kita nunggu aja nanti di postingannya salamannya sebagai sutradara, gitu kan. Amin. Oh kayaknya kalau sutradara gue nggak tahu. Skill set gue. Siapa tahu. Kita lihat aja ya. Kalau si paling aktor, lu dapat premis itu dari mana? Gua sorry nggak sempat nonton di bioskop, gua nonton di Netflix. Gimana menurut kalian? Premisnya menurut gue lucu sebenarnya nih. Kok gue kepikiran, ini Adit lu nemu premis ini dari mana ya gitu? Maksudnya seorang aktor yang maksudnya dia figur ekstras lah sebenarnya. Ekstras ini terlalu ngulik gitu. Gue sudah paham arahnya ini pasti begini, tapi kepikiran aja lo bikin gitu. Jadi gini, origin story-nya tuh 2016 gue visit Ernest, ke lokasi syutingnya Satbor sama bapak, ada Ernest Jennifer Anelita. Terus dia gitu, itu kan Sinbang ya, Sinbang di kantor, terus dia gitu, itu ternyata syuting dari pagi sampai malam. Dan ada 3 ekstras yang standby. Jadi mereka tiduran di lantai, terus udah gitu dari pagi sampai malam. Betul. Belum tahu jam berapa di calling. Betul, gila kan. Terus dia gitu gue ngeliatin mereka yang gila, dedikasi mereka keren-keren banget ya. Apalagi kalau orang kantor gitu kadang harus konti tuh. Iya kan, misalnya dia duduk sebelah Ernest, dia kan besok harus dia terus kan. Iya. Terus makanya terus dia gitu. Tambahan lagi, selama gue duduk sama teman-teman nih kalau ke lokasi syuting, kayak Abimana pernah cerita dia pernah jadi figuran, kemudian Reza Radian juga ngomong kan dia juga pernah jadi figuran segala macam. Jadi kayaknya ternyata orang-orang keren sekarang nih, yang itu tuh orang-orang yang keren sekarang itu dulunya adalah figuran-figuran yang berdedikasi, kebayang kan? Terus gue yang kayak kita taunya Abimana yang keren, kita taunya Reza Radian yang keren gitu. Gak tau mereka waktu mereka jadi figuran kan. Betul gitu. Terus udah gitu akhirnya udah ini harus gue tulis nih. Ya udah jadilah si paling aktor itu. Gitu. Nomor 1 di Netflix kan. Iya. Novel dulu berarti kan. Novel dulu. Ketika dia ke film ada ini nggak? Ada, gue belum baca novelnya. Ada penyesuaian nggak? Ada. Penyesuaian budget. Soalnya kalau di film ini spoiler, sorry nih ya. Nggak apa-apa, udah. Jadi kalau di bukunya itu diculik masuk pesawat Cessna.
Oh iya. Terus terbang, terus mendarat di pulau lain. Sekarang cuma naik van jadinya. Iya, cuman gitu doang sih. Budgetary purpose lah. Budget purpose. Terlalu ngayal ya kalau itu ya. Kan kalau nulis novel kan enak gini gitu. Nggak bikin budget. Nah itu PR-nya tuh. Kalau lu udah nanti akhirnya lu menulis tapi lu sutradara, apalagi lu punya jiwa produser ketika lu nulis. Iya. Nggak jadi deh. Budgetnya mahal ya. Kayaknya Ernest pernah ngomong itu kan? Iya betul. Karena dia sekarang posisi produser. Ketika lu ngayal saat misalnya gedung meledak, mobil terangkat-angkat. Tahu dulu nih budgetnya gimana? Kalau lu CG ntar nggak kelihatan nggak real kan? Jadi Iya. Gitu. Tadi lu bilang kalau nulis bisa setahun 4. Tapi kalau lagi setahun 4 gitu nggak bisa lagi dibarengin sama novel berarti ya? Iya itu nggak bisa mungkin ya. Nggak bisa. Dan setelah gue belajar tentang diri gue, ternyata novel gue tuh harus berangkat dari keresahan gue akan sesuatu. Gitu. Nah saat ini keresahan gue tuh belum ada yang sampai nggak bisa tidur. Gitu. Dan gue juga nggak pengen sampai dibuat-buat juga. Gitu. Ya seperti itu kayak waktu jomblo kan keresahannya kan waktu dulu tuh susah dapat pacar. Sabtu bersama Bapak waktu itu keresahannya ada beberapa nasihat yang kayak salah nih. Nah itu kan. Terus yang Medium Ugly itu keresahannya adalah anak gue nih nanti gimana ya dapet jodohnya. Lebih kayak gitu. Dan itu ya dari situlah keresahan-keresahannya dari situlah novel-novel muncul dari keresahan which by the way sorry aman buat kalian. Terima kasih banyak. Nanti gue minta tanda tangan. Medium Ugly. Ini mau udah dibeli film makanya. Udah ini. Sebuah spin-off dari novel Jomblo, sebuah komedi cinta. Ini kalau teman-teman mau pasti kalau tinggal buka Tokopedia dan lain-lain ada kok. Jadi kalau mau beli. Jadi tokoh utamanya namanya Jaka Gurniwa, itu keponakan dari Agus Gurniwa. Agus ini masih gua keep untuk masa depan. Jadi yang kan spin-off ya. Jadi karakter yang gua ambil dari Jomblo adalah Guti. Jadi Guti itu dia si Jaka Gurniwa ini tinggal bersama Guti gitu. Nge-manage kos-kosan. Seperti itu. Kayaknya udah disiapin universe-nya itu sama. Iya benar, makanya universe udah disiapin. Ya PH-PH lain yang kebagi belum kebagian, lo coba deh bikin spin-off-nya atau maksa Adit untuk bikin karakter baru misalnya gitu. Karena dari film Jomblo lah itu, kalau di talent management gua itu ada sebuah cerita di mana akhirnya Indah Permatasari dan Ari Kriting berpacaran sampai menikah gara-gara film Jomblo. Padahal filmnya jomblo ya. Gitu. Mereka sudah berkenalan dari Steve Pencil kalau nggak salah. Tapi akhirnya terjadi hubungan itu gara-gara film Jomblo. Sebenarnya Adit. Sebenarnya ada satu lagi loh. Ada lagi? Deva Mahendra sama Mika Tambayong. Di Belok Kanan Barcelona. Betul. Ya betul. Itu betul. Clear. Betul. Sayang di tahun lu kan tadi seneng bahwa kalau lu ada keresahan lu nulis blog ya. Sayang tahun itu belum ada open mic ya. Jangan-jangan kalau ada lu stand up belum menurut lu. Karena itu keluar kadang-kadang itu semua pengen ngeluarin aja gitu keresahan ini. Anak-anak komika ini kan keluarnya dari keresahan semua kan gitu. Makanya lu jangan kaya-kaya Dit. Ntar lu gak resah lagi. Ya, atau mungkin punya keresahan baru sebagai orang kaya. Beda gitu. Karena kalau Eros bilang gue udah bingung, gue udah gak ada keresahan lagi. Susah stand up gara-gara gak ada keresahan. Berarti terdekat adalah Dilan ITB 1997. Harus ada ITB-nya tuh. Lu itu karya terbaru Adit yang akan tayang mulai tanggal 30 April 2026. Pemainnya ada Ariel Noah, ada Niken Anjani, ada Ralinsya. Yang ditulis oleh lu, Ninit dan Pidi Baik.
Sutradaranya adalah Pidi Baik dan Fajar Bustomi. Betul. Jadi teman-teman silakan ke bioskop. Ini karya Adit selanjutnya. Iya. Semoga bisa tahun-tahun depan akan ada karya Adit yang baru dan mungkin aja Adit akan mulai menyutradari skenario. Kita tunggu aja. Amin. Amin. Biasanya sih yang ngomong di sini ada aja yang kejadian sih. Jadi kita aminin aja. Iya, percaya. Dia terima kasih banyak sudah mampir di sini. Terima kasih sudah bercerita. Salam untuk Ninit. Siap, thank you banget ya guys. Sama-sama dong. Thank you banget. Kalau nanti nggak bisa mendirect sendiri, mungkin asistennya adalah Ninit. Iya, Karena lo perlu tanda yang nyaman. Gue udah melihat seperti itu. Nyaman, kan? Yes. Siap. Terima kasih, lancar-lancar buat Dilannya. Semoga menghasilkan jutaan penonton seperti Dilan sebelumnya. Amin. Teman-teman yang udah nonton episode di belakang layar terbaru, terima kasih. Terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi episode selanjutnya minggu depan. Thank you. Terima kasih. Thank you guys.